pendalaman Alkitab ini dari tema yang sudah saya sempat sampaikan dalam ibadah rayon ya. Ibadah rayon minggu yang lalu, yaitu tentang berjaga-jaga. Mari kita kembali melihat di dalam 1 Korintus pasal 16. 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Puji Tuhan. Ya. Di ibadah rayon saya sudah menyampaikan tentang ciri dari orang-orang yang berjaga, orang-orang yang waspada. Ya. Cirinya adalah orang-orang yang waspada itu mereka sadar terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekitar. Mereka orang yang tidak terlena, tidak terbuai, tapi sadar. Ya. Orang ciri yang berikut, orang yang berjaga-jaga adalah orang yang membangun kompetensinya. Ya. Orang yang membangun kemampuannya, pengetahuannya, keahliannya. Ya. Kita belajar hari ini untuk apa? Untuk mempersiapkan diri kita menghadapi masa depan. Ya. Kita membangun kompetensi diri kita untuk apa? Sebenarnya bukan untuk hari ini, tapi untuk masa depan kita. Dan itu adalah bentuk dari berjaga-jaga. Itu adalah bentuk dari kewaspadaan. Ya. Dan ciri yang terakhir adalah orang yang waspada itu orang yang memahami, mengetahui, menyadari batas kemampuannya. Ya. Kita harus memahami, ya, setiap kita harus mengerti batas kesanggupan, batas kemampuan kita. Sehebat-hebatnya kita, semampu-mampunya kita, setiap kita itu punya batasan. Ya. Dan kalau kita melampaui batasan-batasan kita, apalagi melampaui batasan-batasan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan terjebak. Ya. Dan itu menjadi suatu sikap yang tidak berjaga-jaga atau sikap yang tidak waspada. Nah, hari ini saya akan lebih sedikit mendalami. Kalau di dalam konteks sejarah ya, dan budaya, latar belakang kenapa Rasul Paulus berbicara tentang berjaga-jagalah. Kenapa Rasul Paulus harus berbicara tentang berdirilah teguh di dalam iman. Menjadi seperti laki-laki. Harus memiliki kekuatan. Karena kalau kita mempelajari surat Korintus, kita akan menemukan banyak sekali persoalan-persoalan yang terjadi di dalam jemaat di Korintus. Persoalan-persoalan internal di dalam jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus ini adalah jemaat yang terletak di kota besar. Korintus adalah kota besar di Yunani pada masa itu. Dia terletak di antara dua lautan, ya, yang kemudian menjadi pusat perdagangan. Kita tahu bersama bahwa daerah-daerah yang ada di pesisir itu pasti adalah daerah-daerah yang lebih maju dari daerah di gunung, ya kan? Daerah di pesisir itu mereka sangat heterogen. Ya. Bermacam-macam orang di situ dari berbagai suku, budaya, agama, kepercayaan, tingkat ekonomi, macam-macam ada di daerah-daerah pesisir itu. Kalau di daerah yang terpencil, di daerah pegunungan itu umumnya lebih homogen ya. Sukunya ya cuma 1-2, bahasanya ya umumnya sama, budayanya ya sama ya. Nah, inilah tantangan yang dihadapi oleh jemaat di Korintus. Mereka adalah jemaat yang berada di kota besar, kota perdagangan. Dikenal adalah jemaat yang
melimpah, berlimpah, jemaat yang kaya, penuh dengan kemewahan. Jemaat Korintus itu luar biasa, saudara. Ya. Banyak pesta pora terjadi, tetapi tantangan mereka juga dari luar itu adalah penyembahan berhala. Ya. Banyak sekali kuil-kuil, ya. Pemujaan terhadap dewa Aphrodite, nah, ya, atau dewa cinta. Sehingga di Korintus itu ada kuil, ya. Kuil yang disebut sebagai pelacuran bakti, ya, pelacuran bakti. Orang pergi ke kuil itu untuk beribadah, ya, beribadah. Tapi ke sana itu untuk melakukan perzinahan. Ya. Jadi ada nabi-nabi perempuan, ya, yang siap melayani semua orang yang datang itu. Tentu yang datang itu pasti sebagian besar laki-laki. Ya. Saudara lihat ya, itu masalah tantangan yang terjadi di Korintus. Dan itu bukan kalau di kita di sini misalnya tempat pelacuran itu, wah di pelosok sana atau dilokalisir di satu tempat tertentu yang tidak semua orang bisa masuk. Kalau ini memang bagian dari kebudayaan mereka. Ya. Tidak ada larangan, tidak ada larangan. Bahkan orang pergi ke sana dianggap beribadah, saudara. Bayangkan, saudara. Ya. Pergi ke sana itu dianggap beribadah. Tentu tidak boleh dilarang, tidak boleh dibatasi. Ya. Ini adalah persoalan, ini adalah tantangan yang dihadapi oleh jemaat di Korintus. Dan persoalan-persoalan itu kemudian masuk juga ke dalam jemaat. Karena tentu saja jemaat di Korintus itu berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda. Berbagai suku bangsa yang berbeda. Dari berbagai bahasa, dari berbagai tingkat ekonomi dan tingkat pengetahuan yang berbeda. Di jemaat Korintus itu masalah yang pertama itu terjadi adalah perpecahan. Perpecahan. Ada yang bilang saya kelompok Paulus, saya kelompok Apolos. Ada yang tidak mau kalah, saya kelompok Kristus. Jadi kalau sompung gembala masih manusia, kalau kita langsung di Tuhan sana. Itu perpecahan terjadi. Walaupun jemaat itu kelihatan utuh. Kelihatan satu gereja. Tapi ternyata Rasul Paulus menemukan ada perpecahan. Di dalam jemaat Korintus. Lalu kemudian ada percabulan. Percabulan di dalam 1 Korintus pasal 5. Saudara bisa baca itu ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Percabulan yang Rasul Paulus katakan bahkan tidak dilakukan oleh orang-orang kafir. Percabulan yang begitu rupa sehingga bahkan itu pun tidak dilakukan oleh orang-orang kafir. Saudara, hari ini percabulan itu perzinahan, perselingkuhan masuk ke dalam gereja. Bahkan bukan jemaat, sampai kepada hamba-hamba Tuhan. Mungkin tidak etis ya kalau disampaikan, tetapi kalau saudara tahu kenyataannya, faktanya itu mengerikan, saudara, mengerikan. Bahkan yang tidak terpikirkan itu terjadi, saudara. Di mana? Di kalangan pendeta-pendeta. Ini tantangan, saudara, menjadi tantangan. Ada sengketa, persoalan-persoalan hukum yang terjadi. Itu terdapat di dalam pasal yang ke-6. Sampai Rasul Paulus katakan kita ini yang akan mengadili orang-orang dunia. Bagaimana mungkin kita membawa persoalan kita kepada pengadilan dunia? Bagaimana kita menjadi teladan? Oh, sekarang gereja Tuhan saling menggugat di pengadilan. Bawa perkara ke polisi. Kalau saudara ikuti berita di Facebook atau di mana itu luar biasa. Gembala-gembala saling menggugat. Karena ada percabulan itu, karena ada perzinahan itu, karena ada penggelapan uang, macam-macam, saudara. Mengerikan. Lalu ada persoalan-persoalan doktrinal.
ya, berkaitan dengan perceraian, ya, berkaitan dengan penyembahan berhala, berkaitan dengan makan daging atau makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, berkaitan dengan karunia-karunia roh, ya, berkaitan dengan kebangkitan tubuh. Ya, di satu sisi kita bersyukur ya bahwa lewat persoalan-persoalan itu maka lahirlah surat Korintus, ya kan? Kalau jemaat Korintus tidak ada persoalan itu maka tidak ada surat Korintus kan. Jadi sebagian besar surat-surat di dalam kitab Perjanjian Baru itu terjadi karena ada atau itu ada karena ada persoalan ya, di tengah-tengah jemaat. Artinya persoalan di tengah jemaat hari ini yang terjadi di banyak gereja itu bukan baru terjadi hari ini, sudah terjadi sejak 2000 tahun yang lalu, saudara. Dan firman Tuhan harus kemudian menjadi pelajaran, menjadi ukuran, ya, menjadi jawaban bagi setiap kita, saudara. Nah, Paulus kemudian menutup pasal surat Korintus pertama ini ya, dengan pesan untuk berjaga-jagalah, ya, agar jemaat ini bersikap waspada. Ya. Kalimat-kalimat ini disampaikan oleh Rasul Paulus dalam bentuk imperatif. Imperatif itu artinya ditujukan kepada semua orang. Ya. Bukan hanya orang-orang tertentu, bukan hanya kepada hamba Tuhan, gembala, pemimpin jemaat, majelis, tidak. Tetapi kepada semua orang. Ya. Karena mereka ada di lingkungan yang sama, saudara. Ya. Ada di lingkungan yang sama. Mungkin banyak orang berpikir, wah tantangan jemaat itu besar ya. Mereka ada di lingkungan sekuler, ya. Teman-temannya bisa berasal dari berbagai latar belakang, ya. Agama, kepercayaan, sikap, perilaku. Tapi jangan salah, tantangan sebagai hamba Tuhan juga hampir-hampir sama, saudara. Karena ada di lingkungan-lingkungan yang bahkan kita kadang-kadang tidak tahu. Kelihatannya semua baik. Kelihatannya semua benar karena menyampaikan firman Tuhan. Ini persoalan, ini tantangan, saudara. Karena itu pesan ini berlaku bukan cuma bagi jemaat. Tetapi juga bagi hamba-hamba Tuhan. Untuk waspada, saudara. Yang pertama kata berjaga-jagalah. Adalah suatu panggilan untuk kita membangun kewaspadaan di dalam kehidupan kita. Membangun kesadaran rohani terhadap apa yang sedang terjadi di sekitar kita dan di dalam hati kita. Jadi kesadaran itu baik secara internal maupun secara eksternal. Kesadaran rohani kita bangun secara internal, kita waspada terhadap hati nurani kita ini. Apakah hati kita ini masih berbicara sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan? Atau kemudian mulai terikat dengan hal-hal yang sifatnya duniawi? Karena seringkali kalau kita tidak waspada, hati nurani kita itu bisa berbeda dengan suara Roh Kudus. Yang mungkin kita pikir, oh itu hati nurani itu baik, benar. Tapi kalau kita tidak waspada, maka hati kita bisa tercemar, saudara. Karena itu Amsal katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Karena dari hati itulah mengalir setiap kehidupan. Yesus katakan, apa yang keluar dari mulut itu keluar dari perbendaharaan hatimu. Kita bisa menilai hati orang dari apa yang keluar dari mulutnya. Kita ngobrol dengan seseorang 1,5 jam.
Kalau kita bicara secara intens, kita ngobrol setengah jam saja. Kalau kita punya kepekaan, kita bisa tahu apa yang ada di dalam hatinya, saudara. Ya. Karena Yesus bilang apa yang keluar dari mulut itu berasal dari perbendaharaan hati. Ya. Sorry. Nah, apa yang ada di dalam hati kita ditangkap dari panca indera kita. Mata kita, telinga kita menjadi sumber informasi. Ya. Karena itu bagaimana kita membangun kewaspadaan untuk menjaga internal kita, yaitu kita membangun kesadaran terhadap apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Lalu apa yang kita katakan. Pemazmur katakan, Tuhan berjagalah pada pintu bibirku. Tuhan menjaga. Agar yang keluar itu benar-benar hal-hal yang membangun. Amin. Yang keluar itu benar-benar hal-hal yang memberkati. Yang menjadi berkat. Karena itulah bentuk kewaspadaan. Yang berikut yaitu kalimat berdirilah teguh dalam iman. Teguh di dalam iman. Keteguhan terhadap firman Tuhan. Ini berbicara tentang tantangan-tantangan terhadap ajaran-ajaran palsu. Nah, sekarang kita ini menghadapi tantangan yang lebih berat, saudara. Kenapa? Karena ajaran palsu itu datang silih berganti melalui gadget kita itu. Kalau dulu orang untuk dapat ajaran palsu, ya dia harus baca buku, ya kan? Dia harus ikut seminar, atau mungkin ada hamba Tuhan yang bertemu dengan dia, lalu mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan doktrin firman Tuhan. Tapi sekarang ini tidak susah untuk kita dapat ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran yang menyimpang. Apalagi kalau firman Tuhan datang hanya dalam waktu 1 menit. Kita pikir betul, benar. Tetapi kalau kita mengikuti secara lengkap dan kita punya pengetahuan, kita akan menemukan bahwa tidak sedikit ajaran-ajaran yang tidak sesuai, yang tidak benar, yang melenceng. Dan membawa banyak orang terjebak. Jadi Rasul Paulus ingatkan berdiri teguh di dalam iman. Tantangan orang-orang Korintus adalah filsafat. Filsafat Yunani. Kita tahu orang-orang Yunani itu mereka menjadi ibu dari filsafat ya. Ilmu filsafat itu lahir di Yunani. Para filsuf-filsuf itu ya orang Yunani. Mereka sangat tertarik dengan hal-hal yang bersifat filsafat. Itu tantangan orang-orang percaya. Nah, tantangan kita masa kini antara lain juga adalah hak asasi manusia. Nah, ini juga menjadi persoalan, saudara. Ada usaha, ada upaya untuk membangun kekuatan-kekuatan humanistik itu, menyerang iman-iman orang percaya. Sehingga seolah-olah kalau kita beriman tapi kita tidak punya jiwa humanisme, maka sia-sia iman kita. Padahal jiwa humanisme, pemahaman humanisme yang dikembangkan adalah humanisme yang bebas sebebas-bebasnya. Kalau kita baca dalam surat Korintus, surat Roma pasal 1 itu menjelaskan tentang orang yang tahu firman Tuhan. Coba kita lihat di dalam Roma pasal 1. Roma pasal 1 ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah,
Mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesakan mereka dan seterusnya. Saudara lihat ya, orang-orang percaya, mereka mengenal Allah. Mereka bukan orang yang tidak percaya, mereka orang percaya. Mereka mengenal Allah. Tetapi pikiran mereka dipenuhi oleh rasionalisasi. Hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang melanggar firman Tuhan dirasionalisasi, dibuat seperti masuk akal. Seolah-olah masuk akal. Orang bercerai lalu menikah lagi. Ya. Lalu, oh enggak apa-apa. Buktinya kan mereka hidupnya bahagia. Nah ini yang namanya rasionalisasi, saudara. Ya. Buktinya mereka bahagia. Buktinya mereka bisa melayani Tuhan. Ya. Ini yang disebut sebagai rasionalisasi. Ya. Seolah-olah kita boleh melanggar firman Tuhan asal kita berbahagia. Asal hidup kita lebih baik. Ya. Gak apa-apa kita melanggar firman Tuhan. Karena buat apa? Kita ikut firman Tuhan tapi hidup kita juga berantakan. Ya. Keluarga tidak tenang. Bakalai terus. Ya. Apa untungnya kita rajin ibadah? Ya. Nah ini yang tadi saya katakan. Sekarang ini kita diserang ya, oleh prinsip-prinsip humanisme tadi itu. Ya. Dia mau LGBT, ya suka-suka dia, terserah dia. Tuhan aja tidak marah kok. Tuhan aja penuh kasih. Ya. Kan kita tidak dirugikan. Ya. Karena itu Rasul Paulus ingatkan untuk berdiri teguh di dalam iman. Ya. Berdiri teguh di dalam iman. Kalau ada peringatan untuk berdiri teguh di dalam iman, artinya karena kita ada potensi untuk menjadi tidak teguh. Ya. Ada kemungkinan untuk kita menjadi goyah. Ya. Sehingga diingatkan, keteguhan kita haruslah sebuah keteguhan di dalam iman. Ya. Bukan keteguhan di dalam kekuatan-kekuatan jasmani kita. Bukan keteguhan di dalam kekuatan akal, logika, pikiran dan pengetahuan kita. Bukan keteguhan di dalam kekuatan ekonomi kita, tidak. Tetapi keteguhan di dalam iman. Amin. Ya. Lalu yang berikut dikatakan, bersikaplah sebagai laki-laki. Ya. Ini tentu saja bukan persoalan gender, saudara. Tetapi ini adalah perintah untuk menjadi dewasa. Ya. Perintah untuk menjadi berani. Ya. Berani. Karena kebaikan saja, pengetahuan saja, tanpa keberanian untuk melakukan firman Tuhan, maka tidak ada gunanya. Ya. Kita punya pengetahuan untuk tidak korupsi, untuk tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan. Kita mengerti. Tapi kalau kita tidak punya keberanian untuk melakukan itu,
tidak ada gunanya. Ya kan? Makanya Tuhan Yesus katakan dalam Injil Matius pasal 7, orang yang berbahagia itu, ya, orang yang bijaksana itu adalah orang yang mendengar dan melakukan. Ya. Orang yang mendengar lalu melakukan. Sekarang juga banyak orang yang mengerti firman Tuhan, paham firman Tuhan. Tetapi tidak punya kemampuan untuk melakukan firman Tuhan. Karena itu Rasul Paulus katakan, bersikaplah sebagai laki-laki. Laki-laki itu orang yang bertanggung jawab. Laki-laki itu orang yang memikul tanggung jawab. Saudara, saya pernah katakan bahwa tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab atas diri kita selain kita sendiri. Amin. Tidak ada yang bertanggung jawab atas diri kita. Tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab atas perasaan-perasaan kita. Tidak. Kitalah yang bertanggung jawab atas perasaan kita. Tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab atas masa depan kita. Tidak. Kitalah yang bertanggung jawab atas masa depan kita masing-masing. Laki-laki itu menunjukkan sebuah tanggung jawab, sebuah kedewasaan, sebuah keberanian. Jadi bukan soal gender ya. Kok kenapa tidak menjadi seperti perempuan? Ya. Karena itu sekedar lambang. Ya. Sekedar lambang. Kita mengetahui bahwa tanggung jawab kita itu bukan cuma hal-hal jasmani, saudara. Tanggung jawab kita itu bukan cuma hal-hal materi. Tanggung jawab kita itu bukan cuma hal-hal yang sifatnya sementara ini. Tetapi kita bertanggung jawab untuk hal yang jauh lebih besar. Kita bertanggung jawab untuk suatu hal yang jauh lebih kekal. Kita bertanggung jawab bukan hanya untuk hal-hal yang sementara ini. Tapi kita harus membangun tanggung jawab kita kepada hal yang kekal itu tadi. Yang Rasul Paulus katakan dalam surat 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai ayat 18 itu. Bahwa penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Ya. Karena itu kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan. Tapi kami memperhatikan apa yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara. Sementara yang tidak kelihatan itu kekal. Ya. Mari kita terus membangun kewaspadaan kita lewat tanggung jawab kita. Orang yang waspada itu juga orang yang bertanggung jawab. Ya. Orang yang bertanggung jawab. Ada tantangan ke depan. Ya. Ada tantangan. Banyak kali kita masih suka melempar tanggung jawab. Ya. Seolah-olah bukan kita yang bertanggung jawab, tapi orang lain. Seolah-olah gembala yang bertanggung jawab atas kita. Tidak, saudara. Tugas gembala, tugas hamba-hamba Tuhan apa? Di dalam Efesus pasal 4 ayat 11 dikatakan Tuhan memberikan baik rasul maupun nabi, gembala, jemaat, guru dan penginjil. Untuk apa? Memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi tugas hamba-hamba Tuhan itu memperlengkapi, mengajar, melatih, mendidik. Itu tugasnya. Tidak lebih dari itu, saudara. Kehidupan rohani kita, pribadi kita, itu adalah tanggung jawab diri kita masing-masing kepada Tuhan. Kita hamba-hamba Tuhan hanya sampai mendoakan. Kita mengajar dengan segenap hati. Kita belajar sungguh-sungguh agar kita bisa mengajar dengan baik. Kita berjuang memberikan teladan. Kita bekerja untuk membangun pekerjaan Tuhan. Tapi di dalam membangun kerohanian pribadi, lepas pribadi, itu adalah tanggung jawab kita secara pribadi. Bukan menjadi tanggung jawab gembala atau orang lain. Karena itu mari kita bersikap sebagai laki-laki menurut ayat ini. Yaitu orang-orang yang berani. Rasul Paulus katakan, berdoalah untuk aku
supaya aku berani memberitakan Injil. Nah, ya. Karena memberitakan Injil juga ada saat-saat tertentu ada tantangannya, saudara. Ya. Tidak memberitakan Injil itu tidak selalu mudah. Ya. Tidak selalu mudah. Ada saat-saat tertentu ketika memberitakan Injil itu ada tantangan. Ya. Tantangan yang tidak mudah, saudara. Karena itu Rasul Paulus katakan, berdoa supaya aku punya keberanian untuk memberitakan Injil. Dan yang terakhir dari 1 Korintus pasal 16 ayat 13 itu dikatakan tetaplah kuat, ya, tetap kuat. Ini maknanya kekuatan yang diberikan oleh Tuhan atau kekuatan yang diperkuat. Nah, diperkuat oleh Allah. Bukan kekuatan diri sendiri, tetapi kekuatan yang diberikan oleh Tuhan, yang diperkuat oleh Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Filipi pasal yang kedua, Filipi pasal 2 ayat 12 dan ayat 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di ayat 12 dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu. Ya. Kerjakan keselamatan. Tapi di ayat 13 dikatakan, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Ya. Lalu yang bekerja siapa? Ya. Nah, kalau dalam bahasa aslinya kerjakanlah keselamatanmu, kata kerjakanlah itu dipakai kata katergazomai yang artinya mengerjakan sampai tuntas, ya, sampai selesai. Ya. Ini yang dimaksud bertanggung jawab tadi itu. Ya. Tanggung jawab itu bagian kita. Ya. Mengerjakan segala tugas, beban, urusan-urusan yang Tuhan percayakan itu adalah urusan kita. Mengerjakan sampai tuntas, sampai selesai. Nah, di dalam ayat yang ke-13, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Itu dipakai kata energio yang melahirkan kata energi. Allah memberikan kekuatan. Allah memberikan semangat. Allah memberikan kemampuan supaya kita bisa mengerjakan itu sampai selesai, saudara. Jadi sini kita melihat bahwa Allah betul-betul menggenapi firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja. Ya. Yang pertama kita kerjakan dulu keselamatan kita dengan takut dan gentar. Nanti Allah akan memberikan kekuatan. Haleluya. Allah akan memberikan jalan keluar. Allah akan memberikan penghiburan. Allah memberikan sukacita. Allah memberikan damai sejahtera. Ya. Karena seringkali di dalam menghadapi berbagai persoalan, kadang-kadang yang kita butuhkan itu hanya damai sejahtera saja. Ya. Karena orang kalau hilang damai sejahtera, saudara, yang tadinya bisa dikerjakan jadi tidak bisa. Ya. Yang harusnya sebenarnya kita mampu untuk kerjakan, tapi karena sudah hilang sukacita, damai sejahtera, yang harusnya bisa jadi tidak bisa, saudara. Jadi seringkali yang kita butuhkan itu hanya damai sejahtera saja. Ya. Tapi tidak mudah juga mendapatkan damai sejahtera itu. Karena itu ada jaminan firman Tuhan. Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kita. Ya. Menjadi kekuatan bagi kita. Jadi bentuk kekuatan yang diberikan oleh Tuhan itu macam-macam. Ya. Dalam segala hal. Bisa dalam bentuk ekonomi. Bisa dalam bentuk hikmat, pengetahuan, bisa dalam bentuk kesehatan,
Mari kita bersyukur bukan untuk apa yang kita inginkan, tapi kita bersyukur untuk apa yang kita miliki hari ini. Ya. Banyak orang bersyukur kalau keinginannya bisa terjawab. Bersyukur kalau apa yang dia impikan, walaupun mungkin impian-impian itu hal-hal yang rohani, yang baik. Ya. Tapi kita bukan bersyukur untuk apa yang nanti kita dapatkan. Ya. Mari kita belajar bersyukur untuk apa yang kita miliki hari ini, saudara. Karena bisa jadi yang hidup yang kita jalani hari ini, itu adalah suatu kehidupan yang dicita-citakan, diimpikan oleh jutaan orang yang lain, saudara. Mungkin kita rasa kita paling susah, kita paling menderita, kita banyak persoalan. Tapi bisa jadi hidup kita hari ini itu menjadi impian ratusan ribu jutaan orang-orang yang lain. Ya. Nah, penerapannya di dalam kehidupan kita ya, secara pribadi. Mari kita merefleksi ya, berefleksi di dalam kehidupan kita. Apakah selama ini kita ini menjadi orang yang waspada, awas, sadar, berjaga-jaga? Atau rohani kita sedang tertidur. Secara jasmani kita sangat sadar, tetapi secara rohani banyak orang tidak sadar, saudara. Banyak orang tertidur secara rohani. Tapi saya percaya kalau saudara ada di dalam doa dan pelajaran Alkitab, artinya kita semua adalah orang-orang yang sedang berjuang, berusaha untuk tetap sadar, ya, untuk tetap waspada. Ya. Tetapi tetap hati-hati saudara. Ya. Jangan sampai kita terjebak pada kompromi-kompromi. Ya. Karena seringkali ada hal-hal yang seperti ambigu, ya, benar atau tidak. Ya. Kemudian terjadi kompromi-kompromi. Ya nggak apa-apalah. Ya kalau cuma sedikit nggak apa-apalah. Ya kalau cuma 1-2 kali tidak apa-apalah. Itu namanya kompromi, saudara. Nah itu bukan sikap berjaga. Karena kompromi yang pertama akan melahirkan kompromi yang kedua. Yang kedua akan melahirkan kompromi yang ketiga. Kalau kamu kemarin bisa kompromi, kenapa hari ini tidak bisa? Ini bentuk pertanyaan-pertanyaan reflektif gitu ya kepada diri kita sendiri. Apakah kita menjadi orang-orang yang masih suka berkompromi ya, dengan dosa? Ya. Mari jemaat Tuhan kita menjadi jemaat yang saling membangun satu dengan yang lainnya. Karena dalam dunia modern ini tantangan kita itu bukan Dewi Aphrodite, ya. Bukan tempat pelacuran bakti itu. Tantangan kita itu materialisme, ya. Tantangan kita. Tantangan kita itu relativisme, ya. Yang tadi itu kompromis, karena semuanya serba relatif. Tergantung dari sudut pandang mana kita lihat. Yang benar bisa salah, yang salah juga bisa benar. Lalu tantangan kita adalah suatu kesibukan. Kesibukan tanpa arah. Kesibukan. Banyak orang sibuk. Sibuk terus dari pagi sampai sore, dari pagi sampai malam. Sibuk. Tapi kesibukan itu untuk apa? Apa yang dikejar dari kesibukan itu? Ya. Saya lihat ada satu video singkat. Ya. Saya nonton 2 kali itu baru saya memahami maksudnya. Gitu ya. Jadi ada seorang pemuda itu dia suka main skateboard. Ya. Lalu begitu dia lulus masih pakai toga, ada seorang yang pakai pakaian jas gitu datang. Saya mau bayar kamu untuk satu pekerjaan. Pekerjaan apa? Kamu berdiri di kotak ini nih. Dari jam
7 pagi sampai jam 5 sore. Ya. Saya bayar kamu sekian. Mau? Oh mau. Dia lagi berdiri, temannya ajak main. Dia bilang, aduh gak bisa, saya lagi kerja. Ya. Lalu settingnya berubah dia beranjak ke usia 30-an tahun. Bosnya datang lagi. Karena kamu sudah loyal, kamu sudah taat, kamu sudah bekerja keras. Saya pindahkan kamu ke kotak yang lebih besar. Dengan gaji yang lebih besar. Oh ya. Dia senang. Lalu settingnya berubah ke dia berusia sekitar 60-an mungkin. Sudah rambut putih. Lalu orang yang berjas ini datang lagi. Wah, karena kamu sudah luar biasa. Saya promosikan kamu lagi ke tempat yang lebih besar lagi. Dia bilang, saya mau berhenti. Saya mau berhenti. Lalu setelah dia berhenti, ada skateboard itu, ada orang main skateboard, dia bayar. Begitu dia naik, dia jatuh, saudara. Ya. Lalu video itu selesai. Ya. Itu menggambarkan banyak orang yang saat-saat ini sedang ada di dalam kesibukan tanpa arah. Ya. Kelihatan sibuk, kelihatan bekerja, kelihatan sukses, kelihatan berhasil. Tapi apa yang didapatkan? Apa yang dialami? Kehidupan seperti apa yang dijalani, saudara? Ya. Saya kalau ke Jakarta itu saya lihat kehidupan orang di sana tuh, wah, bangun jam 5 pagi itu, kadang jam 4 pagi. Dia pergi, anaknya masih tidur. Dia pulang, anaknya sudah tidur lagi, saudara. Ya. Jadi hanya bisa makan sama-sama itu hari Sabtu. Ya. Hari Minggu dia olahraga. Tidak ada waktu untuk ibadah. Kadang-kadang iblis menangkap kita, menguji, mencobai kita dengan hal-hal yang kelihatannya tidak berdosa, saudara. Kelihatan tidak berdosa. Antara lain apa? Kesibukan-kesibukan itu. Tapi perlahan-lahan dia sedang membelokkan arah kita itu. Karena itu pesan dari Rasul Paulus itu masih relevan sampai hari ini untuk kita berjaga-jaga, saudara. Ya. Zaman berubah, tapi tantangannya ikut berubah dan lebih hari tantangan kita lebih berat, saudara. Ya. Karena itu sebagai penutup mari kita hidup di dalam kesadaran yang penuh, saudara. Ya. Menyadari keterbatasan kita, menyadari kebutuhan-kebutuhan kita, menyadari kelemahan-kelemahan kita, menyadari potensi-potensi diri kita, menyadari kebutuhan-kebutuhan kita dan kebutuhan orang-orang lain, lingkungan di sekitar kita juga. Agar hidup kita bukan cuma sekedar mengalami mujizat, tapi juga menjadi mujizat bagi orang lain. Amin. Ya. Mungkin dari hal-hal yang sangat kecil menurut kita, tapi menurut orang lain mungkin itu hal yang luar biasa besar. Lalu mari kita terus setia, terus teguh di dalam iman kita kepada Tuhan. Karena tantangan iman kita juga semakin besar, semakin banyak. Bertumbuh dalam kedewasaan rohani, lalu menjadi kuat tetapi bukan pada kekuatan kita sendiri. Kekuatan kita adalah kekuatan daripada Tuhan. Ya. Lewat apa? Lewat penyerahan diri kita kepada Tuhan. Ya. Setiap hari, setiap bangun pagi kita menyerahkan seluruh hidup kita. Kelemahan-kelemahan kita, keterbatasan-keterbatasan kita. Dalam menjalankan tanggung jawab kita, Tuhan memberikan kita kekuatan. Puji Tuhan, demikianlah kiranya pendalaman Alkitab pada malam hari ini.